bread, simple aja. Saya udah masukin di sini telur dan gula. Nih, telur dan gula. Nih. Nah ini udah mulai sedikit berbuih, ya. Karena udah sedikit berbuih gitu ya. Saya mah campur-campur aja gitu ya. Tapi ntar jadi deh, beneran. Nah ini udah berbuih gitu ya. Nah, saya masukin ini pisang. Pisang terus pisangnya 2 ya. Terus ini terigu 5 sendok. Udah dikocok kan? Udah gini dikocok sampai merata. Ini saya cuma pakai ini loh. Saya cuma pakai ini. Tuh, ini dari mixer sih, mixer saya yang tradisional. Saya jarang pakai mixer ini karena gede. Saya nggak suka. Saya lebih suka pakai tangan. Nah, ini udah mulai nyampur ya. Tuh. Nah, teman-teman sambil masak, saya mau cerita-cerita nih. Nah, kali ini saya mau cerita tentang saya tuh takjub loh sama Amerika gitu loh. Amerika itu ya, dia itu ya punya school bus gitu. Jadi itu school busnya tuh lewat rumah saya. Wah, saya bingung tuh. Hebat banget dia. Jemput anak sekolah. Itu setiap rumah dijemput. Si berani lagi mainan. Nah teman-teman itu saya kepikiran gitu ya. Saya kan dulu guru ya. Saya ingat saya dulu tuh umur berapa ya? Umur 20-an gitu, waktu muda ya. Nah, ntar saya selesai dulu ini. Nah, udah gini ya. Udah nyampur gitu ya. Saya masukin ini minyak zaitun secukupnya. Memang cuma mungkin ini kayak pengganti mentega gitu ya, butter. Saya mau pakai minyak. Nah, udah kocok gitu ya. Nah, udah gini udah jadi ya, dikocok. Cuma modal ini cuma pakai apa ya? Pisang, terigu, minyak zaitun, gula, telur. Oh ya, telur 2. Kalau kecil 3 ya. Tadi saya 3 sih. Nah, udah gitu udah masukin di sini, seal aja. Terus nanti masukin ke oven. Tunggu 35 menit, suhunya 350 Fahrenheit, sekitar 170 Celcius. Nah, udah ya. Udah jadi nih ya. Saya masukin sini. Nih. Ya, kalau kadang-kadang ya udah nggak apa-apa lah ya. Ini Oke, nah saya masukin sini ya.
Ya, saya masukin ke suhu 35 derajat. Bukan. Selama 35 menit, terus di suhu 350 Fahrenheit. Nah, kembali ke cerita saya tadi itu ya, sambil beres-beres ya. Itu ya. Nah, jadi itu bus sekolahnya tuh lewat depan rumah saya gitu. Saya pikir-pikir hebat banget ya, itu bus sekolahnya bisa jemput anak-anak sekolah gitu ya. Nah, saya dulu tuh guru gitu. Jadi saya kayak saya tuh guru gitu ya, tapi saya gurunya ngajar di swasta sih. Tapi saya dulu sekolahnya di negeri gitu loh. Dari SD sampai kuliah, saya tuh di negeri semua. Saya semuanya produk negeri lah ya. Tapi saya ngajarnya pas saya udah lulus kuliah, saya ngajarnya di sekolah swasta semuanya. Sekali sih pernah ngajar negeri, tapi itu cuma 3 bulan. Nggak tahan, gajinya kecil. Nah, jadi isi dan bisik banget ya. Nggak tahu apa orang lagi syuting. Ya, jadi ya teman-teman ya. Jadi saya tanya-tanya dong, kok bisa ya Amerika ada school busnya gitu loh, ke rumah-rumah gitu loh. Oh ternyata semua sekolah negeri public school itu mereka itu sekolahannya gratis, sekolahnya gratis. Mungkin ada iuran yang lain-lain gitu sehingga nggak gratis, tapi sekolahnya gratis, busnya gratis, makan siangnya gratis, bayangin. Nah pertanyaannya adalah siapa yang bayar ya? Siapa yang bayar semuanya itu? Gitu. Nah saya cari tahu dong, kenapa siapa yang bayar gitu loh. Ternyata yang bayar yang orang yang punya rumah. Setiap orang yang punya rumah itu dia harus bayar pajak. Nih kayak saya nih ya, saya ada rumah gitu, ini rumah harus bayar pajak. Pajaknya itu untuk pajak sekolahan gitu loh. Jadi anak-anak itu ke sekolah gitu. Jadi walaupun pokoknya yang punya rumah pasti bayar pajak. Pajaknya itu buat siapa? Buat mereka, buat anak-anak sekolahan seperti itu. Nah teman-teman seru ya. Dari bayar pajak bisa membiayai pendidikan anak-anak di Amerika dengan school busnya itu. Saya masih aktif sih sampai sekarang. Jadi kalau misalnya school bus itu ya lewat ya, kita tuh ya harus menghormati itu si busnya itu. Jadi dia busnya duluan yang lewat. Kalau busnya berhenti, kita juga ikutan berhenti gitu. Benar-benar dihormatin lah kalau sekolahan gitu di Amerika. Nah teman-teman, saya kenapa mikir ini? Kenapa? Karena saya tadi udah bilang ya, saya guru. Saya itu guru dulu, lulus sekolah pertama itu saya di Surabaya. Habis itu dari Surabaya, terus mama saya suruh bilang balik. Pas saya balik, saya ngajar di sekolah Belaminus di Menteng. Ya, habis di Menteng 2 tahun. Habis itu saya kemana ya? Banyak deh saya. Pas itu kemana ya? Ke sekolah Dian Harapan 2 tahun, 4 tahun malahan. Sekolah Dian Harapan saya resign. Habis resign saya lanjut kuliah kan, sambil lanjut kuliah lagi. Terus saya juga kerja lagi, saya keterima di sekolah IPK internasional. Oh sebelumnya saya ngamar di sekolah IPK nasional, tapi saya nggak keterima. Saya nggak diterima loh di sekolah IPK nasional. Alasannya lucu banget, karena saya kepedean katanya. Lucu ya, saya baru kali itu loh ditolak sama sekolah. Alasannya karena saya secara psikologis kepedean. Aduh lucu deh. Abis itu tapi saya diterima di sekolah IPK internasional. Lucu ya, ditolak di IPK nasional, diterima di IPK internasional. Lucu ya, jadi saya nggak sesuai kriteria nasional, saya sesuai kriteria internasional gitu ceritanya. Atau nggak tahu lah ya, jalan hidup orang beda-beda. Habis sekolah IPK internasional, di situ saya sekitar lama loh, sekitar 5-6 tahun gitu ya. Ya habis itu saya pindah ke Bina Bangsa PIK, Bina Bangsa School. Habis dari Bina Bangsa School PIK saya pindah ke Bina Bangsa School Kebonjeruk. Nah baru setelah itu saya ke Amerika. Banyak kan? Nah tapi di antara itu ya teman-teman, saya pernah yang ngajar tuh cuma bentar-bentar.
kayak di sekolah negeri SMP Smabel, SMP 115 itu SMP terbaik itu cuma 3 bulan. Terus saya pernah ngajar di sekolah Buddha gitu 3 bulan, nggak tahan. Saya masa nggak tahan kalau gajinya kecil. bukannya apa, karena biaya hidup saya agak banyak gitu. Jadi kalau gajinya nggak pas, saya nggak bisa melanjutkan hidup kan. Jadi saya harus pikir otak, gimana ya caranya. Udah saya pindah sekolah kan. Nah gitu teman-teman. Jadi saya mikir asik banget ya buat anak-anak negeri khususnya ya, yang bisa diantar jemput sama bus sekolah gitu loh. Saya mikirnya sih gitu sih. Nah saya senang banget itu di Amerika, lihat juga anak-anak tuh gak usah khawatir transportasi, gak usah khawatir bayar sekolah, gak usah khawatir makan siang. Nah juga makan siang gitu ya, di Amerika itu dulunya juga kayak, maksudnya banyak juga orang-orang yang nggak mampu gitu kan ya. Jadi mereka hanya bertahan dari makan siang yang ada di sekolah itu gitu loh. Kadang-kadang kalau misalnya sekolah libur, sekolah kasih makan siang loh melalui bus-bus gitu. Jadi orang tua bisa ambil, baik ya gitu. Tapi memang ya plus minus lah. Nah seperti itu teman-teman, itu kepikiran saya banget, kepikiran kalau someday ya semua di seluruh dunia punya bus sekolah gitu loh. Ini seru banget sih. Nah seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, ini masih berapa ya? Masih 20 menitan lagi, masih lama. Kita cerita-cerita lagi ya. Nah teman-teman, jadi saya makanya masih salut gitu loh sama bus sekolah di Amerika gitu loh. Saya pernah sekali melihat bus kayak bus di Amerika itu waktu saya jalan-jalan ke UI, Universitas Indonesia. Saya lihat busnya sama loh kayak bus sekolah di Amerika, kuning. Makanya dia dibilang kampus kuning kali ya, karena bus sekolahnya kuning. Nggak tahu deh. Nah teman-teman di sini ya, dulu kan saya itu waktu di Indonesia itu saya pernah ngajar di negeri, pernah ngajar di swasta gitu ya. Tapi kalau di Indonesia itu gaji guru di negeri itu dulu nggak, waktu saya ngalamin ya, mungkin sekarang nggak tahu. Dulu gaji guru, saya guru honorer, bayangin saya guru honorer. Lucu deh. Saya gajinya itu berapa ya? Gaji saya itu 300.000, bayangin sebulan 300.000, hidup apa? Apartemen saya aja cicilannya waktu itu masih nyicil ya. Apartemen aja saya cicilannya 2 juta, gaji saya 300.000. Gimana caranya hidup? Waktu saya nggak tahan, dengan akhirnya saya pindah. Tadi saya udah bilang ya. Nah tapi ya udahlah, karena kan itu kemana masa transisi ya, dari pindah sekolah satu pindah sekolah lain, daripada nganggur gitu kan ya. Udahlah, mendingan berkegiatan gitu kan. Tapi saya pernah ngalamin itu. Jadi waktu yang saya alamin ya, jadi sekolah, jadi gini, gaji saya kan kecil ya di negeri kan. Nah tapi di swasta tuh gajinya gede gitu loh di Indonesia. Jadi di negeri tuh, tapi saya nggak tahu ya, dulu ada zamannya akreditasi gitu. Jadi guru-guru yang udah diakreditasi itu gajinya gede yang di negeri. Mereka pada banyak nih gajinya. Aduh, mobilnya ganti-ganti gitu. Aduh, kok bisa ya? Saya aja guru honorer cuma 300.000 gitu kan ya. Ya udah, singkat cerita yang saya alamin, guru negeri itu lebih kecil dibanding guru swasta. Nah kalau di sini guru negeri lebih besar dibanding guru swasta, bingung kan? Nah makanya saya punya teman ya di Amerika, dia ngajar di sekolah negeri gitu loh. Nah itulah bedanya ya. Ya ampun, seperti itu teman-teman. Nah saya tuh dulu ngajar pertama kali di Surabaya itu, gaji saya itu tahun berapa ya? Udah lama lah pokoknya, masih muda. Sekarang masih muda nggak ya? Itu gaji saya 730.000 gitu, apa 750.000, 700-an gitu pokoknya. Tapi waktu itu saya gajinya 700.000. Tapi waktu itu saya tuh dapat tempat tinggal, terus dapat makan. Pokoknya gitulah, ada fasilitas yang kalau tempat tinggal aja bayar tempat tinggal udah berapa, makan udah berapa kan, jadinya 750.000 itu ya udah gaji aja gitu ya. Jadi ya udahlah, lumayan lah anak muda gitu ya, umur 20-an gitu ya masih cukup lah ya segitu. Tapi mama saya kan suruh pulang, jadinya saya nggak lanjut.
gitu. Jadinya saya ke Jakarta kan. Nah di Jakarta itu gaji saya yang selanjutnya, gaji saya itu 2 jutaan lebih gitu. Itu lumayan loh untuk zaman saya bingung makanya. Malahan saya bingung pakai uang saya tuh kebanyakan ya gitu. Nah itu saya meningkat 4 juta, 10 juta gitu-gitu ya. Akhirnya pernah mengalami sampai 16 juta gitu ya. Terus saya akan pindahkan ke Amerika gitu ya. Ya udah begitulah, ganti-ganti. Jadi gaji di negeri waktu saya alami itu lebih kecil. Saya nggak tahu sekarang. Nah sekarang di Amerika itu aneh ya, kalau gaji itu ya, gaji tenaga manusia di sini dihargain gitu. Lu mau jadi neni gitu ya, gajinya gede. Mau jadi, pokoknya gaji guru mungkin jadinya lebih kecil. Saya pernah ya mau ngajar di kayak sekolahan di TK gitu ya, gajinya kecil loh. Masa dia per jamnya berapa tuh? Per jamnya $15 gitu. Guru loh, udah guru, ya ampun. Saya pikir ya ampun, ini jasa saya nggak dihargain nih. Jadi ya udahlah, saya pengen mikir lagi gitu kan, seperti itu. Gitu teman-teman pendidikannya. Nah jadi kembali ke bus sekolah tadi itu, saya masih takjub beneran ya. Kok bisa ya mengorganisir bus sekolah ke semua sekolah anak-anak gitu ya. Dan itu benar-benar membantu loh, untuk khususnya untuk masyarakat yang kurang mampu gitu teman-teman. Nah kembali ke banana bread ini buatnya simple banget. Tadi kan saya udah bilang ya, itu gampang banget buatnya. Cuma 2 pisang, 2 telur, 5 sendok terigu, terus apa lagi? 5 sendok, terus secukupnya paling 2 sendok makan minyak. Saya pakai minyak olive oil gitu ya. Terus udah kocok, masukin oven. Udah gitu doang jadi deh banana bread. Nggak tahu jadinya bagaimana ya hari ini. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak sih, tapi ya udah kita lihat aja ya. Nah seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, saya itu masih pengen ngajar sih, masih pengen ngajar. Nanti kalau saya udah ada waktunya tepat, saya mungkin ngajar lagi. Ya masih banyak lah keinginan saya gitu ya. Saya mau ngajar mungkin part time, atau saya juga mau rencana membuka bisnis. Si Berani berisik banget ya. Berani berisik, lagi buat video nih. Nah jadi nanti rencana mau buat bisnis, semoga jadi ya, semoga puji Tuhan, semoga kita mengetahui ya seperti itu. Nah teman-teman ini masih nunggu lama banget. Nah teman-teman masih ngomongin bus sekolah. Nah bus sekolah itu ya kalau datang gitu ya, itu pagi loh, jam kadang setengah 7, jam 7 gitu ya, kadang jam 8 juga sih. Saya pikir ya ampun, saya bangun aja jam 8 nih, jam 7, jam setengah 7 berjalan gitu ya. Pagi banget loh di sini. Karena di Amerika tuh ya, kalau nggak tahu kalau di Houston itu kalau jam 7 kadang-kadang tuh masih gelap gitu loh. Jadi kadang-kadang jam 8 baru terang ya. Jadi kok gelap-gelap udah ada bersekolah gitu ya. Kan kalau di Jakarta gitu ya, jam 6 aja udah terang gitu ya. Gitu jam 6 masih gelap di sini. Jam 8 baru terang di sini lain. Nggak tahu ya di state lain seperti itu. Nah jadi saya gini pagi-pagi banget, anak-anak udah sekolah gitu ya. Tapi kan mereka juga pulangnya cepet sih ya, nggak yang kayak lama gitu ya. Saya dulu waktu SD ya, saya pulangnya jam 10 pagi loh. Pergi jam 7, masuk jam 7, pulang jam 10. Agak gedean gitu, kelas 6 pulangnya jam 12. Terus pas udah SMP mungkin pulangnya jam 1 ya. Terus SMA pulangnya jam 2, jam 3 gitu ya, karena ada les tambahan gitu ya. Seperti itu. Nah pas sekarang saya nggak tahu ya. Dulu waktu saya ngajar sih anak-anak pulangnya jam 15.10, 3.10. Saya masih ingat. Jam 3.10 jadwalnya saya masih ingat. Seperti itu. Ya dulu, beda-beda sekolah sih ya. Ada yang jam 3, ada yang jam 2, ada yang kadang-kadang jam 1, seperti itu. Wah seru deh, saya jadi ingat zaman-zaman saya ngajar dulu ya. Seru loh, saya ngajar lama banget loh, ya ampun, kayaknya udah mendarah daging gitu ya. Nah untuk informasi ya, ibu saya itu guru SMA saya, jadi saya itu di
diajar sama mama saya, bayangin di kelas. Saya yang ngajar mama saya dari daerah, di rumah ketemu, di kelas ketemu. Kan jadi lo lagi gitu ya. Tapi ya udahlah, nasib ya, udah nasib jadi anak guru gitu. Jadi saya ngajar, mama saya ngajar saya gitu. Jadi kalau mama saya nanya Ami gitu kan, saya mau cerita lucu lagi nih, Ami. Tapi sebelumnya saya itu udah diskusi di rumah. Nanti mama mau tanya ini ya gitu. Nanti mama mau tanya ini ya. Nanti dia hafalin. Nanti biar bisa jawab. Akhirnya saya hafalin dong. Oh mama nanya ini. Saya tanya, saya pas di kelas kan mama saya suka tunjuk-tunjuk. Mama saya itu guru sejarah. Jadi saya perang di Ponorogo gitu ya. 1925 sampai 1930 saya masih ingat. Nah jadi mama saya itu ya suka tunjuk-tunjuk. Hei nih, Novi, Alfian. Nah giliran saya dong, Ami. Pas giliran nama saya dipanggil, wah anak-anak zaman dulu tuh ya sekelas bisa 40-an. Jadi kalau teriak wah kencang. Pas mama saya panggil Ami, wah sekelas langsung cie gitu-gitu lah. And then mama saya sebutkan ini nih, karena saya udah hafalin doang ya di rumah. Oke, 1, 2, saya mah gampang udah saya hafalin. Anak-anak langsung teman-teman langsung wah gitu. Nah gitu deh, seru deh pokoknya. Ampun, stres kalau udah mama pelajaran ibu saya udah stres tau nggak. Ampun, mama kapan selesainya ya gitu. Saya tuh ya ampun 2 tahun loh yang diajarin sama mama saya. Nggak tahu, mungkin itu caranya ya, soalnya saya tuh apa ya namanya ya, lucu banget ya, mesti bergumul banget kalau mama saya ngajar, karena itu ibu saya kan ya. Ya itu kalau teman-teman saya ngomong jelek kan saya tersinggung gitu ya. Akhirnya ya udah selesai. Itu lucu juga sih. Ya gitulah, banyak cerita. Oh ya satu lagi, kalau misalnya mama saya mau tes gitu ya, mau tes besoknya tes ulangan gitu ya. Wah rame itu telepon. Ini kasih kisi dong. Gitu. Lucu banget. Saya ingat temen saya si Bambang. Apa? Ini gua nggak pernah mana nih ya Allah. Lucu deh pokoknya. Zaman dulu waktu muda. Ya sekarang ya tinggal memori ya. Seperti itu. Nah teman-teman kembali ke bus sekolah tadi itu. Ampun deh. Bayangin ya di Indonesia saya pengen banget deh ada bus sekolah. Semoga ya mungkin lama kali nggak tahu kapan ya. Tapi saya mau sharing aja sih bus sekolah di Amerika gitu buat cerita. Kenapa? Karena dia bolak-balik depan rumah saya gitu nih bus sekolah bikin sirik aja gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi kangen masa-masa sekolah dulu ya, zaman dulu ya, zaman putih abu-abu gitu ya. Seru loh. Nah tapi Indonesia itu seru juga sih ya, anaknya banyak, anak sekolahnya banyak, susah ngaturnya. Saya mah ya, saya dulu mah yang nggak pinter, saya mah biasa aja orangnya. Saya dulu SD-nya itu SD negeri 16 pagi di Kayu Putih, Jakarta Timur. SMP-nya SMP negeri 92 itu di Penghubungan Jakarta Timur juga. SMA-nya itu SMA 36 Jakarta Timur juga. Terus kuliahnya di Undip, S1-nya kan di sastra, kemudian lanjut S2-nya di ministry gitu. Nah jadi semuanya negeri sih, kecuali yang S2-nya ya nggak di negeri, seperti itu. Nah itu apa namanya, step-step pendidikan yang saya alami itu seru banget, karena saya sadar gitu loh, saya itu orangnya tuh nggak pinter gitu, nggak yang kayak juara 1 gitu ya, juara 2 gitu, nggak. Saya mungkin apa ya, saya mungkin agak apa ya, agak terbantu gitu karena mama saya guru kan. Jadi mungkin guru-guru yang lain kan teman mama saya dong, nggak enak dong ngasih nilai jelek sama. Mungkin itu ada itunya juga sih, karena saya ngerasa nggak pintar. Saya ngerasa nggak yang kayak wow gitu, nggak kayak saudara-saudara saya yang lain, nggak kayak saudara-saudara saya yang lain yang juara 1, juara ini, nggak ya. Saya mah aduh terus nggak sama sekali nggak pintar deh. Cuman mungkin saya lewat aja gitu, lewat gitu, melewati misalnya nilai terakhir tuh rata-ratanya harus 6, nah saya 6 gitu. Nilai terakhir rata-ratanya 7, saya 7 gitu. Jadi nggak yang kayak 9, 10 gitu, enggak. Saya
cuma lewat gitu loh. Saya mikir sih sebenarnya menurut saya sih ya bagus sih, pinter ya, tapi menurut saya yang saya alamin ya, nggak pinter biasa aja juga bisa survive kok dalam hidup. Kadang-kadang ya saya waktu jadi guru gitu ya, kayaknya orang tua stres banget gitu ya kalau anaknya tuh nggak yang kayak wow gitu di kelas bisa satu gitu ya. Padahal sekarang ya pas saya lihat gitu ya, murid-murid saya yang berhasil, yang survive itu murid-murid yang suka tidur gitu di kelas gitu, yang gitu ya, nggak perhatiin gitu ya. Tapi banyak juga sih yang berhasil, yang nggak, yang mau saya bilang ada nggak, saya mau contohin ya murid saya ini, dia ada satu kan dia tuh kalau saya ngajar, saya waktu ngajar apa sih, karakter building gitu dia tuh kalau ngajar pelajaran dia tuh ngantuk, bangun, dia ngantuk mulu, mukanya tuh ngantuk gitu. Sekarang dia udah wah berhasil gitu ya, ada lah ya saya nggak mau kasih tahu, mulai dia berhasil gitu. Jadi ada yang berhasil di bisnis, di pokoknya lah banyak lah seperti itu. Jadi nah yang pinter-pinter juga banyak sih, tapi mereka lebih milih ke akademis seperti itu. Nah bukan maksudnya gini loh, saya itu kan dari kecil itu nilainya ya biasa-biasa aja, nggak yang cemerlang, tapi apa ya, mungkin beruntung aja ya saya bisa dapat kerjanya lancar gitu ya, terus saya masuknya lancar gitu ya, keluarnya lancar gitu. Walaupun waktu saya SMA saya nggak masuk negeri loh, yang sama tahun keduanya baru saya masuk negeri, karena mama saya bilang kalau nggak masuk negeri nggak dikuliahin. Makanya saya berjuang banget belajar supaya bisa masuk negeri gitu loh, karena kan orang tua saya nggak kaya ya, tapi mereka kalau negeri mereka usahain gitu. Jadi mau nggak mau lah saya belajar gitu loh, jadinya saya masuk negeri gitu. Makanya saya masuk Undip, Universitas Diponegoro Semarang, walaupun saya nggak tahu waktu itu Semarang gimana ya udahlah, itu yang paling range-nya yang saya rasa saya bisa tangkep gitu ya, udah akhirnya saya masuk seperti itu. Nah jadi teman-teman ya, nah kalau orang-orang tua tuh, jadi saya punya murid gitu ya dulu ya, dia tuh kembar gitu ya, jadi dia kembar gitu ya, sama gitu ya, tapi nilai rapotnya beda, yang satu bagus yang satu enggak gitu. Mamanya kayaknya concern banget, kok ini kakaknya bagus ini enggak gitu ya. Bu, tiap orang beda-beda bu, mungkin dia bakatnya nih yang ini, jangan dipaksain bu, karena kan kecerdasan tuh ada 9 gitu kan ya, menurut si Howard Gardner kan, ada yang kecerdasan linguistik, kecerdasan matematik, spatial, interpersonal, intrapersonal gitu ya, banyak. Nah jadi ibu ini kayak komplain, ini anak kembar tapi sama beda gitu ya. Terus saya bilang, bu jangan banding-bandingin, setiap anak beda gitu. Akhirnya ibunya gimana ya, ibunya tuh akhirnya dia masukin anaknya nggak yang ke kelas yang Excel gitu, tapi ke kelas yang khusus gitu, anak-anak yang biasa aja. Anaknya juga akhirnya survive juga gitu loh, berhasil, karena nanti pada akhirnya gitu ya, pada akhirnya bukan nilai akademis loh, bagaimana kita bisa bergaul dengan orang lain, bagaimana kita bisa memiliki sikap yang baik, bagaimana kita bisa mengerti dan membaca situasi. Itu bukan lu waktu SMA nilai lu berapa, nggak ada begitu, nggak ada sama sekali seperti itu. Bahkan ya ada perusahaan di Amerika yang nerima pegawai itu bukan berdasarkan, jadi dia bukan berdasarkan degree gitu loh, lulusan mana gitu, enggak, dites, kalau dia bisa lulus di tes itu masuk gitu, bukan karena SAT-nya berapa gitu atau lulusan mana gitu, enggak. Tapi mungkin sekarang orang sekarang sih saya mikir gitu ya, gini lama ya, dan ada beri saya berapa menit lagi sih? Wah, 5 menit lagi nggak apa-apa ya, curhat-curhat tentang bersekolah, pendidikan seperti itu. Nah jadi gini, saya mau bilang apa ya, bukan jadi lupa nih gara-gara pendidikan anak teh. Jadi gini, orang itu mikirnya dulu zaman saya gitu, kalau gini loh, pendidikan tuh bener-bener gini ya, bener-bener penting gitu loh. Sampai kalau saya di
di orang Batak gitu, saya orang Batak ya, teman-teman marga saya Pasaribu, itu tuh kayak pendidikan penting banget gitu, makanya saya harus sarjana lah, kalau bisa dilanjut lagi gitu lah ya, seperti itu. Tapi sekarang setelah saya setua ini, saya jadi mikir nggak harus sarjana gitu, nggak harus, orang bisa berhasil nggak harus sarjana, ya konsen aja keterampilan skill yang ada gitu, nggak harus sarjana beneran gitu. Tapi zaman dulu, makanya sekarang kan saya masih bingung aja gitu, orang-orang masih kayak sarjana, banyak banget sarjana yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Bahkan yang penting tuh bukan degree sih menurut saya, tapi memang kalau kita melanjutkan pendidikan kita ke jenjang yang lebih tinggi, itu memang mengasah cara berpikir kita gitu, jadi kayak lebih tahu gitu loh, lebih bisa dalam gitu menganalisisnya gitu. Tapi kalau bukan berarti tapi menurut saya SMA sih udah oke sih. Di Amerika ya saya ngerasa walaupun saya kuliah pendidikan yang tinggi, banyak orang-orang yang di Amerika yang lulusan SMA gitu, mereka sudah cerdas loh seperti itu. Jadi zaman dulu mikir, khususnya orang tua saya ya, kalau pendidikan tuh nomor 1 gitu. Jadi wah mereka mah kalau pendidikan mah udah ya. Tapi memang di Indonesia dulu nggak tahu sekarang ya, itu tuh mereka masih lulusan mana. Kalau lulusan negeri itu saya ingat dulu waktu gua lamar kerja, saya kan dulu lamar kerja tuh pakai PO Box ya, kalau di koran Kompas gitu kan ya. Saya kalau koran Kompas hari Sabtu itu kan di belakangnya itu ya ada banyak lowongan gitu kan ya. Nah, wah nih kayaknya cocok nih gitu kan, baru lulus kuliah, wah digunting, wah dikirim dong, dikirim kan PO Box dong ya. Itu tuh kebanyakan syaratnya adalah lulusan kampus negeri gitu, itu masuk kategori A. Kalau kampus negeri di luar Jawa itu kategori B. Kampus swasta di Jakarta itu masuk kategori C. Ada kategorinya, saya selalu masuk yang A gitu, karena saya kampus negeri di Jawa, di Pulau Jawa gitu. Jadi masuklah di UI, UGM, ITB gitu. Kampus negeri di Jawa, saya masuk kategori A. Saya selalu dipanggil kalau misalnya lamaran gitu, tapi seringkali nggak lolos gitu, karena tadi itu tes psikologi saya yang aneh, adalah kepedean, adalah apa gitu, nggak tahu apa yang salah gitu dengan diri saya. Saya selalu gagal di tes psikologi gitu loh, beneran, saya nggak bohong, saya selalu gagal di tes psikologi. Kalau saya udah melewati semua tes gitu ya, bisa lewat, pas udah tes psikologi selalu gagalnya di situ. Ya, saya juga nggak ngerti apa yang salah dengan psikologi saya. Saya juga bingung ya. Salah satu dari tadi kepedean gitu kan. Nah, teman-teman jadi nggak masalah kita sarjana atau enggak, degree atau enggak di Amerika mah, asal mau kerja rajin, positif, bisa hidup deh, beneran. Tenaga manusia sangat dibutuhkan di sini. Gitu. Saya pernah buat video kok, tukang potong rumput aja dia bisa survive kok, bisa punya rumah, bisa punya mobil, tukang potong rumput yang gitu bisa. Jadi yang penting selama mau kerja di sini bisa, jadi nggak mau hidup ya. Nah, jadi kembali ke pendidikan tadi. Nah, banyak orang tua yang anak saya pernah nonton tuh film judulnya I'm Not Stupid. Jadi anaknya itu bunuh diri gitu gara-gara mamanya itu kayaknya high expectation banget gitu sama nilainya. Jadi kalau nggak dapet 10, 100 bisa digebukin. Akhirnya anaknya bunuh diri bunuh diri kayaknya sih, karena anaknya itu cinta banget sama melukis gitu, padahal dia nggak suka pelajaran matematik. Karena kalau pelajaran matematik nggak dipenuhin, dia nggak bisa masuk lagi ke jenjang yang gitu lah. Nah, itu anak-anak di Singapura jadi pada stres, ya ampun ya. Jadi gini, dia film ini menunjukkan bahwa I'm Not Stupid judulnya, kalau teman-teman mau nonton ya. Itu ekspektasi orang tua yang ketinggian gitu, jadi sudah matang dia. Ekspektasi orang tua yang ketinggian, anaknya nggak mampu, atau orang tua nggak ngerti anaknya bakatnya apa. Jadi makanya orang tua tuh harus tahu nih anak gue bakatnya apa gitu. Nah, anaknya bakatnya lukis disuruh matematik, stres lah dia, bunuh diri jadinya. Nah, akhirnya semoga teman-teman ngerti ya, anak saya ini bakatnya ini, makanya dites dulu nih kalau anaknya bakatnya ini, kalau jangan dipaksain ini dong. Masa
ikan dia jadiin terbang ya nggak bisa lah ya, jadi ya harus ngerti. Nah teman-teman, ini si banana breadnya udah matang, kita lihat dulu ya. Wah, coba ya. Begini teman-teman, jadinya lumayan lah ya. Ya, nanti ini dipotong cuma kecil sedikit, cuma 2 telur panas. Nah banana bread saya udah jadi. Nah teman-teman, semoga sharing saya tentang pendidikan, tentang sekolah bisa bermanfaat ya. Nah sambil masak, sambil sharing. Sampai jumpa lagi.